Gay people kembali di ruang anomali musisi alam gaib Investigasi Astral dan bersama astral expert kita Kang Diki. Nah, Sampurasun. apa kabar Kang Diki? Harus baik. Oh, harus baik. Harus baik. Nah, Still One Piece. di ruang anomali Kang Diki, Ya. kita saatnya buat berdiskusi dengan gay people. Ya, Di sini kita siapkan ruang untuk tanya jawab, ruang untuk memberikan informasi Ya. dan sedikit edukasi. oke. Seperti itu. Ini kan musisi alam gaib. Ya, Ketika para musisi itu sulit sekali mencari arena untuk mereka konser betul. di alam nyata, Iya. dan orang-orangnya pun tidak boleh berkumpul dan sebagainya, larang ada social distancing dan sebagainya. betul. Inilah waktunya para musisi untuk mulai konser bersama para penonton yang gaib. Nah, karena ingin perform itu tidak hanya melulu di depan Betul. penonton yang Betul. nyata. Karena sejak dulu Betul. para Betul. karuhun kita, para leluhur kita, mereka tuh konser, ya di alam nyata mereka konser dengan orang-orang penonton manusia-manusia yang terlihat dan kasat mata. Betul. Tapi mereka juga tidak pernah melupakan makhluk-makhluk yang di luar itu, yang tidak kasat mata ini. Begitu. Nah, iya. Itu yang penting. Jadi ada keseimbangan di sini. Ya, Nah, keseimbangan ini yang sekarang akan kita munculkan lagi. betul. berarti tempo dulu atau pada zaman leluhur kita dulu mereka tuh udah multidimensi ya komunikasinya. Kok sekarang Iya. sih malah tergerus gitu? Itulah yang namanya degradasi. Dan itu bukan unsur yang tidak sengaja, tapi itu unsur yang disengaja. Oke. Jadi pendegradasian manusia itu memang ada unsur kesengajaan. Yang paling mudah untuk mendegradasi manusia adalah melupakan asal usulnya, Oke. latar belakangnya, sejarahnya. Iya. Lalu berikanlah otak mereka itu ilmu-ilmu yang tidak akan terpakai. Betul. Jadi isi mereka dengan sampah-sampah pengetahuan yang justru tidak akan terpakai. Akhirnya mereka terpola ke sana dan ganti sistem nilainya dengan angka, bukan sistem nilai dan perbuatan, moral dan semua yang dikarya nyatakan begitu. Oke. Ganti semuanya. Nah, kalau sudah begitu manusia akan terdegradasi. Mereka tidak akan mempercayai lagi badannya. Oke. Badannya sudah tidak akan dipercaya lagi oleh mereka. Mereka lebih percaya pada alat bantu. Nah, ini yang berbahaya, dan akhirnya betul manusia terdegradasi kan. Iya. Turun. Itu tersistematis. Jadi yang katanya sekarang berteknologi maju, tapi secara peradaban Kata pesat siapa mundur. maju? Oh, oke. Itu dia. Iya. Ini dia keseruannya. Cek saha maju. Kalau gini, Kata gimana siapa maju kita? Kita tuh mundur atau baru Betul-betul merekonstruksi mundur. lagi? Cepatnya begini lah. Sekarang kita kamera ini ya. Iya. Kalau dulu tidak butuh kamera. Oke. Orang sudah bisa memancarkan energi, memancarkan frekuensi melalui visual cortex. Ini kan manusia itu punya visual cortex, dan visual cortex itu bisa melalui kelenjar pituitari kita untuk mengkonek semua Individu yang lain. Iya. Itu memang semua memang punya. Iya, memang. Oke. Karena terlatih ya. Satu. Oh. Terus kedua, mereka jadi dirinya sendiri. Itu yang penting. Ketika mereka menjadi dirinya sendiri, mereka itulah yang akan punya tugas masing-masing untuk saling bekerja sama. Jadi leluhur itu tidak punya persaingan sejak Tidak ada dulu. kontestasi di situ. Tidak ada kontestasi, tidak ada persaingan. Semua bekerja sama, semua frekuensinya bisa nyambung. Jadi kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu, tinggal konsentrasi saja. Samakan frekuensinya dan semuanya, tinggal broadcast. Jadi mereka tuh tidak ada yang berbohong. OTW Oke. katanya. Kalau bahasa sekarang OTW, oke, tungguan weh. Iya, WC. Oh, WC. Lanjut WC. Pakai TKP ya tuh. Anu OTW oke tungguan we tapi kapae. Pakai TKP. Nah, biasanya kita itu suka usil. Jadi ketika kita punya kemampuan, kemampuan kita itu suka diomong-omongkan gitu. Oh, tadi ada begini, tadi ada begitu. Orang kan nggak bisa ngelihat. Betul. Sedangkan di musisi alam gaib ini apa yang kita lihat itu harus termonitor juga gitu loh. Iya. Konfirmasi oleh Terkonfirmasi. Oke. Kan itu salah satu ciri dari musisi alam gaib. Nah, kalau misalnya ini apa, gaib people ingin tahu kegiatan saya sehari-hari gitu. Iya. Kegiatan saya sehari-hari itu banyak. Banyak banget. Betul. Jadi
Kalau sehari-hari itu saya itu mengobati orang juga ya, mengobati orang. Jadi sehari-hari pasien saya itu ada sekitar 600-an, itu juga dibatas ya. Itu tuh hasil 600 dibatas. Itu dibatas, kalau nggak 24 jam saya ngobatin terus itu. Dibatas karena banyak urusan yang lain kan. Iya, betul. Jadi hari-hari itu saya ngobatin orang. Oke. Tapi COVID ini saya stop dulu. Oke. Karena saya menghargai pemerintah. Oke. Saya menghargai pemerintah untuk ada social distancing. Terkait kerumunan ya. Terakhir kerumunan, karena bayangkan orang berkerumun terus kan. Betul, Kalau betul. saya praktek, orang kan berkerumun terus. Ya. Nah, saya menghargai pemerintah. Oke, kita ikuti saran dari pemerintah, kita ikuti petunjuk dari mereka dan sebagainya. Saya berhenti dulu. Saya berhenti dulu praktek. Obatin orang saya berhenti dulu. Ya, meskipun saya menyebarkan murid. Oke. Jadi ada solusinya juga. Iya. Sayanya berhenti, tapi murid-murid menyebar gitu loh. Betul. Bikin sistem, jadi ilmunya itu disebarkan ke murid-murid. Nah, murid-murid ini yang menyebar ke seluruh penjuru tanah air ya. Jadi ibaratnya yang mau berobat sekalipun juga nggak usah berbondong-bondong ke Nggak usah. Kang Diki gitu kan? Nanti biar mereka datang. Ya, nanti betul, itu murid-muridnya yang datang ke mereka. Betul. Semua obat-obatan dan sebagainya nanti murid-murid ini yang memberikan pada mereka. Nah, jadi solusinya begitu. Betul. Jadi saya bisa mengerjakan yang lain. Ya. Gini Pak, dari sekian banyak rentetan semacam titel ya Gape People Iya. tentang Bab sendiri. Iya. Kalau di misi alam gaib ini kan astral expert. Betul. Tapi sebagai healer, Iya. sebagai terapis, Betul. sebagai Iya, ini penemu apa segala Iya, macam. iya, iya, iya. Nah, itu tuh proses perjalanannya gimana, Bab? Nah, misal contohnya sebagai penemu ya, saya kan banyak menemukan teknologi-teknologi. Ya, Yang ya. tadi saya bilang kata siapa, sekarang teknologi ini maju gitu ya. Karena ini penemunya di sini. Kalau kita kan Iya. Kata kenapa gitu? Kenapa sekarang disebut teknologi maju? Kalau menurut saya sih kalau dibandingkan dengan masa lalu itu jauh. Oke. Dulu orang-orang sudah bisa membuat yang namanya teknologi molekular. Teknologi molekular. Oke. Teknologi molekular. Jadi mereka sudah bisa membuat teknologi nano yang benar-benar nano dan itu Nanotech gitu ya? Iya, dan itu benar-benar bisa berbentuk seperti benda-benda alam. Ya contohnya jangan jauh-jauh Gunung Padang. Oke. Gunung Padang. Gunung Padang itu kan ada banyak di kita itu ya. Ada yang di Ciwidey, ada yang di Cianjur, ada yang di Padangnya sendiri, di Pariaman Oke, misalnya. oke. Saya pernah ke semuanya. Oke. Nah, saya explore semuanya. Dan itu sama. Semua punya teknologi elemen Vatera. Elemen Vatera itu teknologi di mana yang namanya nanoteknologi itu sudah bisa dibentuk menjadi benda-benda seperti berbentuk alami begitu. Oke. Jadi batuan-batuan itu mengandung listrik. Batuan-batuannya ya. Batuan itu mengandung listrik. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih aja ini tembaga dengan seng, coba ukur voltasenya. Pakai komentar itu. Ada voltasenya aja, ukur aja voltasenya. Sebelum kita menuju astral, kita harus bisa berkomunikasi dulu dengan semesta gitu. Oke. Iya. Ini semesta. Badan kita itu semesta. Kita hidup dari semesta. Nah, tapi sebelum itu, nanti mungkin di segmen kedua ya kita jelasin. Betul. Ya. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi, akan mulai masuk sesi tanya jawab, tapi di segmen kedua. Jadi Gape People kembali lagi nanti di ruang anomali segmen kedua. Oke, Gape People kembali di ruang anomali segmen kedua. Di sini sebenarnya segmen tanya jawab, tapi Mbak mau sedikit menjelaskan, meneruskan kan? Iya, tadi ada yang terpotong. Ya. Terutama soal semesta. Ya. Karena manusia itu kan semesta kecil. Iya. Karena di dalam semesta kecil manusia pun ada semesta. Kita kan semesta lagi untuk bakteri dan virus dan sebagainya. Dan kita mungkin bakteri dan virus juga di planet ini. Di pihaknya mungkin ya. Dan mungkin planet ini hanya sangat kecil sebesar debu, mungkin di semesta yang lebih besar. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa terkonek dengan mereka. Itu kuncinya. Nah, ketika kita terkonek dengan mereka, di sanalah semuanya informasi akan ada. Semua yang namanya yang tertutup itu akan terbuka. Gitu. Semua akan terbuka lebar.
hanya memang ada batasannya dulu sementara kita sampai tahapan yang mana ini nggak langsung bisa ditanya segala macam gitu ya. Oh ini gimana dan sebagainya gitu. Tapi makanya memang Mbak juga memperkenalkan itu sedikit demi sedikit kan, sedikit karena memang inilah potensi manusia. Jadi semesta juga mengajarkan bagaimana cara manusia itu mengolah tubuhnya. Semesta juga mengajarkan bagaimana cara manusia itu bisa membela diri dan sebagainya. Makanya Mbak kan punya ya kasarannya perguruan silat juga kayak kayak gitu. Jadi semua bisa terbuka dan siapapun bisa mempelajari dan setiap manusia punya kekhasannya masing-masing. Secara individu itu ada limit limit knowledge-nya, limit energinya, atau bisa semua orang tuh sama gitu? Sebetulnya tiap orang itu standar kalau 100% ya. Ya sekarang manusia kan cuma batasannya tuh di 2,5%. 2,5%. Jadi akselerasi di sel mitokondria. Jadi dari akselerasi sel mitokondria manusia itu cuma 2,5%. Tapi itu juga masih bisa ditingkatkan dengan mendobrak yang namanya sel mitokondria itu didobrak aja semua. Jadi ini mah lebih biologis di dalam tubuh kita. Ya memang karena di dalam sel mitokondria itu ada bakteri purba namanya clade. Nah bakteri purba ini membatasi akselerasi sel mitokondria manusia. Nah, sehingga manusia itu hanya 2,5%, belum dari pola hidup ya. Nah pola hidup manusia itu mengurangi terus, belum atmosfer. Berarti terlihat sama sekitar ya? Iya. Nah, jadi mungkin 1,8% itu sudah untung banget. Iya. Si bakteri ini tuh kalau saya sih berpendapat ini sengaja diciptakan Ya, untuk diimplankan ya untuk virus ya, memang sengaja. Nah, siapakah itu yang mengimplankannya? Nah, gitu. Diimplankan. dan menyebabkan sesuatu yang sifatnya melebihi kapasitas atau kemampuan dari itu ketika diframekan pada saat ini kan jadi sesuatu yang fiksi. Iya. Oke, satu fiksi. Yang kedua juga nanti prosesnya menjadi sesuatu yang klinik. Ini Iya. mata ayun, Iya. ayun primitif. Iya. Itu berarti yang disetting sedemikian rupa. Betul, biar kita tuh mundur terus. Itu satu. Terus kedua, penelitian tentang itu tuh banyak. Makanya di luar negeri itu banyak universitas yang mempelajari tentang hal-hal semacam begini. Jadi khusus untuk yang namanya ESP atau extrasensory perception ada jurusannya. Khusus yang untuk urusan metafisika ada jurusannya. Untuk semuanya itu ada. Nah di kita kan negara kaya. Negara kaya itu nggak boleh pinter orang-orangnya begitu. Kita mulai masuk ke pertanyaan. sesi tanya jawab. Karena di musisi alam gaib, terutama di media sosial, di Instagram dan juga di kolom komentar channel musisi alam gaib sudah ada banyak lah Rame. pertanyaan yang memang notabene-nya admin sendiri tidak menjawab di situ. Iya. Makanya tim musisi alam gaib mempersiapkan satu ruang untuk sesi ini Iya. jawab. Jadi kita kasih kesempatan ke people untuk memberikan pertanyaan. Kalau misalkan memang itu terjawab di kolom komentar channel YouTube kita ataupun di Instagram musisi alam gaib, nah di sini sekarang kita coba jawab. Tapi mungkin nggak bisa semua terjawab satu episode ini aja. Iya. Jadi mungkin nanti next kita akan ketemu lagi dan kita jawab. Iya. Oke, untuk pertanyaan Ini yang kita garing. lihat. Dari yang garing loh. Yang dari Ini itu. hasil filter dari tim musisi alam gaib. Pertanyaan pertama adalah Satu. Tuhan yang Maha Esa. Nah, kenapa ya kalau pas hujan ops itu bermunculan banyak? Gini. Dari Oke, ini pertanyaan dari Anton 77 channel. Begini. Air kalau difoto itu mirip orbs. Air, buihnya berarti. Iya. Jadi kita harus membedakan antara orbs, antara air hujan, antara kabut, dan antara debu yang biasa. Itu yang biasa. Iya. Pengalaman. Jadi nanti kan setiap acara musisi alam ini kan ada edukasi untuk membedakan orbs itu. Wah ini orbsnya warnanya kuning emas. Wah ini orbsnya bergerak, set, begitu kan. Nah, dan ini dan sebagainya. Tapi ada juga yang namanya ektoplasma.
ada juga yang namanya vortex. Nah, jadi ada beberapa tahap. Kita juga harus bisa membedakan itu. Jadi orb itu kalau bisa kita rasakan, dia itu ada energinya, ada energinya. Makanya ketika difoto pun kita harus pilih-pilih, no? Yang mana yang bentuknya itu biasanya aneh. Jadi contohnya tekstur ya? ya ada tekstur dan sebagainya ya. Terus ada seperti hemaglipinnya gitu. Ada hemaglipinnya itu seperti corona. Dan corona ada hemaglipin. Ada gear gitu kan? Iya. Nah, kita juga belum membahas tentang kroa. Kroa itu binatang antar dimensi yang kadang-kadang suka muncul. Kalau misalnya ektoplasma muncul, orb banyak berdatangan, biasa muncul juga kroa. Kroa itu binatang itu banyak sayapnya. Itu banyak itu kayak kalau lipan mah banyak kakinya, kalau ini sayapnya banyak. Terbangnya itu aneh gitu, tiba-tiba menghilang. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan ini pertanyaan dari Being 10. Ini masuk ke kolom komentar channel YouTube kita. Dan baik, pertanyaannya adalah Trondalo itu punya dimensi tersendiri kah? Ini Trondalo itu di dimensi kita. Ya. Cuman memang getarannya itu mampu menembus semua dimensi. Getarannya mampu menembus semua dimensi. Emang padat ya, eta. Raksasa. Kereta api mah kecil lah untuk ukuran Trondalo yang itu mah yang tua ya. Dan kalau nggak salah dulu juga terakhir sempat lihat Ya. ada foto Yang pohon seperti rumput, pohon-pohon gede kayak gini-gini nih seperti rumput. Iya, semacam begitu yang aslinya. Nah, hanya begini, suaranya dia tuh getaran tuh mampu menembus ke seluruh dimensi. Tapi getarannya itu, energinya itu adalah gelombang untuk mempengaruhi semesta agar semesta itu seimbang gitu. Penyelaras, fungsi Trondalo itu adalah penyelaras, seperti cacing menggemburkan tanah. Trondalo bisa menembus ke semua dimensi suaranya ya, tapi dia di dimensi kita. dia di Dimensi kita. Kita lanjut ke pertanyaan lanjut dari Rian Valentinus. Ini masuk ke kolom komentar channel YouTube kita. Pertanyaannya, Kang Diki, apakah benar red coral marjan bisa menyerap energi cinta? Red coral marjan. Koral-koral merah Mungkin itu ya. yang ada di dalam laut. Nah, koral itu memang bisa menyerap energi, iya. Dan fungsi koral juga itu bisa ini menyeimbangkan. Dan fungsi koral juga bisa ini apa di dalam laut itu bisa menjadi penyeimbang, kan menjadi rumah juga bagi ini apa untuk Artinya ini ya. maksudnya kalau nyantet itu bisa mentas laut gini. Nah, Itu meren. itu sampai tingkat rendah ya. Kan banyak kan stiker kayak gitu. Sampai tingkat tinggi itu bisa Sampai kemas juga nya. sampai kemanapun. Nah gitu. Jadi putus kalau misalnya lewat di lautan. Itu koral eta. Dan yang namanya ini red coral itu bisa diubah juga, bisa menjadi ini apa, bisa menjadi sumber energi juga bisa. Itu bisa. Dan kalau misalnya dia mau bikin orgonite, super orgonite, kita bikin yang bisa mengeluarkan sumber energi itu. Memang saya juga bikin super orgonite itu. Cuma bedanya yang kita bisa diukur gitu. Jadi bisa jadi mengeluarkan listrik, dan listrik bisa diukur. Dan listriknya itu memang dari itu. Jadi semakin ditembak, energi yang metafisik makin kenceng. Jadi sinyalnya itu makin kenceng, sinyalanya itu lemnya itu makin kenceng gitu. Jadi dia ada indikatornya gitu. Nah, harusnya orgonite itu seperti itu. Dari anime Naruto 2, apakah kita bisa menyimpan benda dunia di alam gaib seperti kita menyimpan benda dunia di lemari besi? Benarkah ada perbedaan waktu antara dunia ini dan dunia gaib, sehingga misalnya kita menyimpan nasi goreng di alam gaib sekarang namun dimakan 10 tahun kemudian tanpa basi? Cek saya mah mending nggak goreng deh nya. Nah, ini yang jelas aja. Karena maksudnya Tapi ini mungkin pertanyaan bagus ya. Jadi Oke. begini, begini. Jadi ada kaum nom. Kaum nom itu dulu mereka itu satu kaum yang selamat dari penghancuran planet ini. Iya. Planet ini sering dihancurkan loh. Jadi kaum nom ini dia masuk ke suatu dimensi transisi. Oke. Nah, dimensi transisi ini adalah suatu tempat di mana orang-orang ini yang selamat itu mereka survive di sana, tapi dengan perjanjian tidak boleh masuk lagi ke dimensi kita. Oke.
Nah, tapi raja-raja zaman dulu banyak yang bekerja sama dengan kaum nom ini atau yang disebut dengan onom. Onom. Ya, ya. Jadi orang-orang aja menyebut itu kaum bunian juga gitu. Jadi mereka menyimpan benda-benda di sini kayak emasnya dari seperti situ. Tapi sekarang kaum nom ini banyak melanggar perjanjian juga. Oh. Mereka banyak yang masuk ke dimensi kita. Atau karena terancam juga? Nggak juga. Karena yang mengikat mereka zaman itu udah nggak ada. Oke. Dan ikatannya itu hanya berapa origom gitu. Tapi masih banyak juga di kalangan mereka tuh yang setiap ada perjanjiannya. Satu origom tuh 5.125 tahun. Baru mau 236 hari. itu. Iya. Soalnya apa gigi wah. Iya, sudah. Ini mah saya sebagai mewakili gay people yang memang saya pun bertanya. Jadi di sana masuk ke sana, di sini. Nah, di sini banyak yang nitip di sini. Iya, iya. Tapi orang yang nitipnya ini sudah pada meninggal karena perjanjiannya dengan yang si penitip ini, yang di sini tidak memberikan. Akhirnya dikuasai oleh yang di sini. Makanya sekarang banyak sekali istilahnya itu dana gaib ya. Dana gaib. Iya, jadi dana-dana dari dari gaib. Iya. Nah, terus ada yang ngasih emas secara gaib gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya mah emas-emas gaibnya itu dari ini si kaum nom ini. Oke. Si nom itu. Tapi si kaum nom yang memang sengaja memberikan ke manusia terpilih gitu. Tapi tujuannya adalah untuk memakmurkan. Jadi bukan untuk dipakai sendirian gitu loh. Gay people, kembali di segmen 3 Ruang Anomali. Nah, tadi yang sudah dijanjikan, kita akan menghadirkan bintang tamu. Di sini ada Mang Sony Bebek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mang Bebek? Alhamdulillah. Saya bukan anomali mungkin ya. Bukan. Saya animali. Animali. Kan bebek. Bebek. Animal. Animal saya. Animally. Animali. Mang Sony, sekarang sibuk apa Mas? Dalam kondisi yang ya nggak usah diperpanjang, tapi dalam kondisi ini Sibuk menjalankan hobi saja. benar. Mancing. Hobi mancing. Yang keributan. Ya, terus apa lagi ya? Oret-oretkan pas. Oke. Ya, terus ya lagi ngebantuin kawan-kawan juga di Les Bumi Jawa Barat. Les Bumi Jawa Barat. Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Iya, di Banomnya berarti PWNU. PWNU Jawa Barat. Nah, bermusik mah tetap dong. Musik mah tetap seminggu sekali ngamen sama Babe. Iya. Cara ngobat. Sekarang sudah waktunya yang dilakukan para kiai kan kita mesti imbang ya. Para kiai pun ketika mereka menyampaikan sesuatu kan bukan menjadi para ini kan Manusia. iya mereka mengenalkan juga kan pada makhluk-makhluk astral dan sebagainya. Kan para kiai itu banyak juga yang bercerita tentang itu kan, tentang kaum astral dan sebagainya. Nah, mereka tuh sebenarnya tidak menakutkan. Kan ketakutan cuma pikiran kita. Asal jangan kita minta perlindungan pada mereka. Eta pisan. Eta, Ya. Nanti mereka tuh fajaduhum rohako cenah. Jadi tambah sombong. Cimaraneh. Iya. Malah bener. Ya, emang modal soalnya. Apal idenya. Iya. Ya, terus lanjut. Nah, orang mah borangan. Tenang, itu masalah borangan. Iya. Ya sebetulnya mereka tuh lebih borangan ka urang. Oke. Kan ku urang sok dipus-pusti ku ada sebagian laki-laki kan wana hukana rijalu minal insi cenanya uzunabi rijali minal jinni fajaduhum rohako. Jadi mereka tuh jadi tambah kuat. Jadi sebagian laki-laki sebagian dari golongan laki-laki manusia yang meminta perlindungan gitu ke mereka. Orang mah
orang mau ngeband kan mereka ya malu sorak-sorai dan sebagainya mah lo ada sorak-sorai antep kan masih lapar gitu. Iya betul. Nah, buat Mang Sony sendiri, sebelumnya udah pernah ngedengar di musisi alam gaib ini seperti apa? Saya ditawarin 3 kali. Jadi saya menolak terus. Iya. Satu karena saya penakut. Betul. Dua eraan. Iya. Jadi ya memang. Dan saya jujur tidak pernah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan keastralan itu. Iya. Tidak pernah mengalami. Betul. Di segmen terakhir ini di Ruang Anomali, ini juga kita nggak akan panjang lebar karena memang dari sini juga kita langsung persiapan ke lokasi musisi alam gaib. Lokasinya di mana sih? Kebetulan untuk episode Mang Sony Bebek ini kita di Villa Katumiri, Cianjur. Ya, yang konteksnya Villa Katumiri ini terakhir dipakai syuting film Susana. Oke. Itu Berarti ini ada kaitannya. dengan Karena bulan-bulan depan itu saya pindah ke daerah situ. Disambut. Ya, Saya oke. pindah ke Sariwangi. Dekat atuh posisinya. Speech atau dawuh itu. WhatsApp dah. WhatsApp. Ada mantaran we boga WhatsApp dah. Sabda. Bro, cenah rek ka dieu. Buat saya ini pengalaman. Oke. Pengalaman yang jujur patut untuk dicoba. Dalam artian bukan coba-coba, bukan. Iya. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Betul. Bukan baik itu pengalaman spiritual ataupun pengalaman yang berkaitan dengan fisik gitu kan. Iya. Saya yakin setiap orang tidak akan mengalami pengalaman yang sama apalagi dalam hal spiritual. Betul. Orang jelema manggih itu pasti beda-beda cara manggihna. Iya. Di mana manggihna itu kan Iya. hal yang berbeda-beda. Begitu pun mau ya torekat kalau begitu banyak. Iya. Berarti kan salah satu cara untuk bertemu. Iya. Iya. Dan ini mah cara yang lebih ke arah tahapan-tahapan menuju sesuatu yang tidak kasat mata dulu lah. Iya. Nah, menurut kacamata Mang Sony Bebek tentang si channel musisi alam gaib ini. Buat saya mah bagus karena artinya gini lah. Kita juga ada satu hal yang mengedukasi, apalagi Pangersa ini memberikan gawangan-gawangan yang berkaitan juga dengan keimanan, keimanan gitu kan, bahwa satu hal memang kita tuh harus percaya kan. Masalah musisi alam gaib ini itu kan sebetulnya menjadi sebuah gimmick, ya kan. Tapi inti dari kesemuanya adalah sebuah pelajaran-pelajaran yang besar sekali. Betul. Bahkan di dunia radio saya pernah menuliskan kemarin, kalau Om Bendra pernah baca, bahwa dalam konteks radio, bahwa jika seseorang sudah tidak percaya kekuatan auditif, melainkan kepercayaan tauhid. Karena auditif itu dibagi jadi dua, auditif zohir, auditif batiniah. Zohir maka nyahuan ke orang, zohir. Tapi ketika auditifnya batinnya mah personal, itu tidak terlihat dan tidak terasa oleh orang lain. Betul. Makanya percaya itu harus dilanjutkan ke bersaksinya. Iya. Bersaksi harus dilanjutkan, beriman muridnya. Iya. Nah, mudah-mudahan Di dalam musisi alam gaib ya memang setelah kita berjalan ini banyak sedikitnya memang ada informasi-informasi yang kita sampaikan. Ya, karena memang yang kita lakukan sekarang di musisi alam gaib ini membuktikan secara nyata, betul kan Diki? Jadi karena apa yang kita lihat secara yang istilahnya itu secara astral, itu memang harus bisa dilihat juga oleh mereka yang melihat kita gitu. Dan apa alat ukurnya dan bagaimana ini diperkenalkan pada mereka. Karena sesuatu yang bersifat metafisik itu ternyata bisa diukur secara fisik. Karena segala sesuatu yang bersifat fisik ternyata awalnya metafisik. Oke. Ada mungkin closing statement dari Kang Diki yang mau disampaikan dengan konsep tadi kita? Iya, betul. Begini, sebetulnya apa yang kita lakukan di sini
itu bukan sekali-kali kita sekali lagi Iya. mengganggu semesta, mengganggu semuanya dan Iya. sebagainya. Tapi inilah performan yang biasa dipakai oleh para leluhur kita untuk keseimbangan. Betul. Pesan yang diberikan oleh leluhur kita itu sebetulnya adalah pesan keseimbangan, di mana ketika kita menyampaikan sesuatu bukan hanya pada yang terlihat, Iya. tapi pada frekuensi yang tidak terlihat pada semuanya. Karena manusia itu adalah pemimpin di muka bumi. Iya, iya. Ketika manusia menjadi pemimpin di muka bumi, mau tidak mau mereka harus mengenal buminya. Iya. Bukan hanya bumi yang secara fisik, tapi bumi yang secara metafisik pun kita harus mengenal dua-duanya. Jadi intinya, semoga acara ini akan terus Iya. menjadi bukan hanya tontonan lah, Iya, betul. tapi mudah-mudahan, karena yang namanya tuntunan itu kita juga tidak bisa mengatakan kita akan menghukum dan sebagainya, enggak lah. Tapi yang jelas kita berbagi pengalaman saja. Ini pengalaman dan pengamalan saya baru segini gitu. Nah, yang baru segini ini, ayo dong kita bareng-bareng Iya. Konsep bareng-bareng bekerja sama. ya, bekerja sama. Dan nanti dari Gaib People pun Ya, akan kita kita undang. betul. Ayo siapa yang nanti akan ikut pada kita untuk mengeksplor Iya. dengan dibantu oleh alat-alat kita. Iya. Gitu. Mas Sony mungkin mau ada yang disampaikan untuk Gaib People, karena kita menyebut penonton kita sebagai Gaib People. Gaib People. Gaib people. Ya. Kita pacaran berarti ada wah berarti dia kasihnya. Cepat teka ciri. Sekarang nggak kelihatan. Apa yang teka ciri? Buat gaib people. Doakeun. Lah holanya. Ya. Naon deui atuh. Sampai berjumpa di Ruang Anomali dalam channel Musisi Alam Gaib Investigasi Astral. Sip.